Sahabat herbal, ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tumbuhan yang dinamakan dengan rumput mutiara. Nah, seperti apa rumput mutiara? Bagaimana penggunaannya? Ikuti video saya agar Anda tahu bagaimana dan seperti apa yang dinamakan rumput mutiara. Jadi bentuknya seperti ini. Kalau kita lihat dari kejauhan, dia terdapat banyak bunga kecil-kecil warna putih sehingga terlihat seperti mutiara. Jadi dia bentuknya seperti ini, daunnya kecil-kecil ya, daunnya kecil-kecil, kemudian ada banyak bunga warnanya putih ya, daunnya kecil-kecil, ada bunganya warna putih kecil-kecil, jadi terlihat seperti mutiara. Ini tumbuh di tepi jalan. Nah, sahabat herbal, itu tadi wujud dari rumput mutiara. Kemudian bagaimana cara menggunakannya dan bagaimana resepnya, ikuti videonya. Namun sebelumnya jangan lupa sahabat herbal untuk subscribe, nyalakan lonceng, kemudian like dan share video-video saya agar semakin banyak orang yang tahu tentang manfaat-manfaat tumbuhan-tumbuhan herbal yang ada di sekitar kita. Mari kita berbagi informasi, semoga berguna bagi banyak orang. Nah, juga ikutin terus video-video saya agar Anda tahu video-video terbaru dari saya. Baik sahabat herbal, jadi rumput mutiara atau tumbuhan ini juga mempunyai nama ilmiah atau nama latinnya, yaitu Hedyotis corymbusa ya, Hedyotis corymbusa. Jadi rumput mutiara itu biasanya termasuk tumbuhan liar ya. Kalau dalam berbagai sumber itu masuk dalam famili Rubiaceae dan dikenal dengan nama daerah yaitu rumput siku-siku. Kemudian ada juga yang menyebut daun mutiara, dan ada yang menyebut lidah ular, ada juga yang menyebut dengan katepan. Nah, rumput ini tumbuh subur di tanah yang lembab biasanya, dan di kebun kosong, juga kadang-kadang di halaman rumah, pinggir jalan, bahkan di selokan ya. Jadi rumput mutiara terkenal sebagai tanaman obat yang dimanfaatkan di dataran Cina sana atau juga di daerah India dan wilayah-wilayah Asia Tenggara. Nah, rumput mutiara itu juga mengandung dua senyawa aktif, yaitu asam orsulat dan asam uleanolat. Nah, kandungan senyawa aktif itu diyakini dan terbukti dapat mencegah perkembangan pembelahan sel kanker ke tahap yang lebih ganas. Nah, seluruh bagian dari tanaman, bukan tanaman tapi tumbuhan, lebih tepatnya tumbuhan rumput mutiara itu dapat dimanfaatkan dengan cara dikeringkan. Nah, manfaat dari rumput mutiara itu diantaranya yaitu untuk
menyembuhkan radang amandel. Jadi radang amandel atau peradangan tonsil merupakan radang yang terjadi di area amandel atau tonsil yang disebabkan biasanya oleh virus dan juga bakteri. Nah, penderita tonsilitis ini akan merasakan gejala seperti demam, nyeri pada tenggorokan, kemudian batuk, sakit di area telinga dan juga sakit kepala. Nah, caranya kita bisa menggunakan rumput mutiara itu dengan cara yaitu merebus rumput mutiara sebanyak 50 gram dengan 4 gelas air. Kemudian direbus sampai mendidih hingga tersisa airnya menjadi 2 gelas saja. Dan kemudian diminum 2 kali sehari 1 gelas. Nah, sahabat herbal, itu tadi manfaat dari rumput mutiara. Nah, manfaat selanjutnya dari rumput mutiara adalah seperti ini. Selanjutnya yaitu untuk mengobati radang panggul. Nah, radang panggul merupakan infeksi yang terjadi pada tuba falopi, ovarium, rahim, leher rahim, dan juga panggul pada wanita menurut sumber yang kami dapat. Jadi gunakan rumput mutiara sebagai obatnya, yaitu dengan cara mencuci bersih 50 gram rumput mutiara dan rebus dengan 4 gelas air sampai mendidih. Juga usahakan airnya sampai tersisa 2 gelas saja. Kemudian setelah dingin disaring dan diminum 2 kali sehari, masing-masing 1 gelas. Selanjutnya untuk mengatasi usus buntu. Usus buntu adalah radang pembekakan pada apendik. Sedangkan usus buntu sendiri merupakan organ dengan bentuk seperti kantong kecil ya. Nah, untuk mengatasi radang usus buntu Anda bisa merebus 60 gram rumput mutiara ini bersama 4 gelas air. Biarkan sampai mendidih dan tersisa 2 gelas saja, lalu minum 2-3 kali sehari selama 6-8 hari. Selanjutnya untuk mengatasi, rumput mutiara ini juga memiliki sifat anti radang serta antibakteri, sehingga sangat baik untuk mengatasi masalah keputihan beserta dengan gejala lain yang ditimbulkan. Jadi caranya gunakan air rebusan rumput mutiara untuk membasuh area sekitar alat vital. Keputihan. Selanjutnya untuk mengatasi sumbatan saluran sperma. Nah, untuk mengatasi penyumbatan pada saluran sperma, Anda bisa merebus 30 gram rumput mutiara dengan 4 gelas air sampai mendidih dan tunggu sampai tersisa 2 gelas saja. Lalu setelah mendidih, saring. Setelah dingin diminum 2 kali sehari dengan takaran 1 gelas setiap kali minum. Nah, lakukan cara ini secara teratur selama 3-4 minggu berturut-turut. Selanjutnya untuk menyembuhkan hepatitis. Jadi caranya yaitu kita mengambil 50 gram rumput mutiara, lalu rebus dengan 4 gelas air, tunggu sampai mendidih dan tersisa 2 gelas saja, dan kemudian disaring. Selanjutnya setelah dingin diminum sehari 2 kali, masing-masing 1 gelas saja. Selanjutnya untuk mengatasi infeksi saluran kemih. Untuk mengatasi infeksi pada saluran kemih, Anda bisa mencuci 50 gram rumput mutiara segar, lalu rebus dengan 4 gelas air sampai tersisa 2 gelas saja. Kemudian setelah itu disaring dan setelah dingin
Airnya diminum sebanyak 2 kali dalam sehari dengan takaran 1 gelas setiap kali minum. Kemudian untuk mengobati kanker, cara penggunaannya dengan menyediakan rumput mutiara sebanyak 30-60 gram, lalu direbus. Nah, ditambahkan pengobatan konvensional atau obat anti neoplastik, baik bersama-sama atau berselang-seling ya. Jadi untuk mengobati kanker caranya dengan kita mengambil 30-60 gram rumput mutiara, kemudian cuci, setelah itu direbus dengan 4 gelas air sampai tersisa 2 gelas air saja, tentu saja sampai mendidih. Nah, nanti airnya disaring kemudian diminum seperti cara-cara yang di atas tadi. Sahabat herbal, sampai di sini pembahasan kita pada episode kali ini. Ikutin terus video-video terbaru dari saya tentang tumbuh-tumbuhan herbal yang ada di sekitar kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, juga share video-video saya agar semakin banyak orang yang tahu manfaat-manfaat herbal dari tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Mari kita berbagi informasi, semoga bermanfaat bagi banyak orang. Sampai di sini, ikutin video saya di episode selanjutnya. Salam sehat.